الثنيات ودا وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya mau pakai pantun, tapi sama yang penceramah kedua jangan dipakai pantunnya katanya. Udah. Insya Allah malam ini banyak kiai, jadi saya paling 10 menit, karena kalau nanti penceramah ada 4 kali setengah jam udah 2 jam, takutnya kemalaman. Saya mah mau 10 menit aja, karena dimana-mana biasanya Pak, yang namanya jalan ke surga, yang namanya ibadah mah pasti godaannya, rintangannya berat. Dibawa ngaji mah mata tunduh, benar tuh Pak? Dibawa ngaji badan pegel, elekesek weta bujur kaditu kadieu. Tapi kalau kita pegang HP 2 jam, 3 jam sampai jam 3 gak kerasa, betul? Al jannatu khuffat bil makari, jalan menuju ke surga di surga mapa pika tersepen. Di majelis taklim pintu terbuka, tidak pakai tiket. Di musola, di majelis kipas nyala, AC nyala, tempat enak, gak pakai tiket, tapi ternyata penumpang yang masuk sedikit. Gus digorowokeun komo ibu-ibu mah, ibu-ibu pangaosan eta cetitin di jam 1:30 gogorowokan nu datang torojol ceeho, lu datang torojol Jesiti, penumpang mah pengajian itu juga. Saya kemarin di perumahan pas dia jamaah itu lagi yang hadir. Bener nggak Pak? Pemain tetap. Tapi giliran menuju jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, walaupun beresiko tinggi, walaupun mengeluarkan materi, berbondong-bondong orang untuk masuk dan mengikutinya. Betul, ada konser Coldplay, tahu Pak? Itu nggak nyampe minggu Pak, cuman harian, yang tiketnya puluhan juta, ada yang VIP itu ludes habis. Bahkan survei membuktikan itu pinjaman online meningkat gara-gara orang minjem buat beli konser. Bahkan survei membuktikan banyak karyawan yang sudah cuti, banyak pegawai negeri yang sudah cuti untuk konser Coldplay. Kira-kira Bapak pernah gak ada maulidan di Kiai Nur Hasan, besok kerja, Ustadz saya mau cuti cuman setahun sekali untuk nyenengin baginda Rasul, mantap enggak? Nah saya kira-kira nih ngaji banyak kiai nih, hebatnya Kiai Nur Hasan, saya mengundang kiai satupun sulit.
Dia mah cuman lewat telepon, ini di belakang Pak penceramah semua, cuman kurang laku. Enggak laku Masya Allah. Disapari mah nggak bakalan kurang berceramah. Alhamdulillah. Ada Kiai UJ Kamandanu Pak, kalau ceramah sampai guling-guling di panggung ya. Ada Kiai Udi sekarang nggak pakai lambeng, luar biasa ceramahnya. Guru kita yang paling mantep nanti sepuh kita Kiai Haji Ahyani, luar biasa. Bahkan ini ada di samping kiri saya, ini penceramah juga Pak, luar biasa Abah, Masya Allah. Maka saya nggak lama-lama lah, 10 menit aja, takut bosan. Kemarin juga di sono udah dibahas masalah maulid, tinggal ngamalin. Nanti insya Allah sama guru-guru kita selanjutnya, insya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatil mubin wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para kesepuhan, para pemuka agama, wabil khusus guru kita al mukarram wal muhtaram Kiai Haji Ahyani sebagai imam besar Majelis Talim Sapari, bersama reng-rengan para kiai yang masih banyak. Kalau saya sebutkan satu persatu namanya kelamaan, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus kesepuhan yang ada di kampung sini, yaitu Kampung Leles, Ketua DKM Masjid, Ketua DKM Musola. Kita doakan mudah-mudahan kesepuhan kita, guru-guru kita sekalian, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan ilmunya, amin. Wabil khusus ketua panitia dan segenap panitia yang terlibat dalam suksesnya acara malam kali ini, yaitu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus pula sahibil majlis, guru kita sekalian Kiai Nur Hasan yang terkenal dengan nama Ki Gede. Saya kemarin disampaikan di Perum, kalau bahasa gede itu bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya besar. Jadi kiai besar, besar ilmunya insya, besar juga amalnya insya Allah, besar juga keinginannya insya Allah. Katanya pengen nambah, cuman keberaniannya yang kecil. Kita doakan mudah-mudahan beliau tambah barokah ilmunya, amin. Wabil khusus orang tua kita sekalian yang Masya Allah, ini contoh di depan kita Pak. Kita yang masih sehat, kita yang masih kuat, ternyata kalah dengan beliau usia yang sudah tua. Beliau yang sudah banyak penyakit, Majelis Talim Sapari dimanapun, pengajian MUI, pengajian dimanapun, alhamdulillah beliau selalu hadir. Ini merupakan contoh buat kita yang masih muda. Kita doakan mudah-mudahan Abah Haji Cecep, Allah panjangkan usianya. Penyakit yang ada pada diri beliau mudah-mudahan melalui keagungan baginda Rasulullah Allah angkat penyakitnya, amin. Dan saya yakin beliau orang tua yang bijaksana. Tadi Kiai Nur Hasan dikasih baju bagus, masa yang ceramah tidak dikasih apa-apa? Beliau pakai kaos juga, masa mau dikasih telanjang nanti?
nanti yang ceramah kedua ngasih sarung lah. Itu mah bah, abah kan tahu anak-anak abah suka ngiri ya bah ya. Oh iya. Masya Allah, kita doakan beliau sehat panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh Pak, terus 5 menit, tinggal 5 menit tuh Pak. Seluruh jamaah bapak-bapak rahimakumullah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Saya pakai bahasa Indonesia karena banyak orang perumahan, orang Jawa. Saya merasakan Pak, dulu waktu di tempat saya ada kiai dari Jawa, saya hadir. Itu orang-orang Jawa pada ketawa Pak, wah bersama saya diem aja karena memang nggak ngerti. Akhirnya saya untuk menyembunyikan rasa malu, ya udah saya ketawa. Ditanya amat samping sebelah saya, Ustadz ketawa emang ngerti? Gak ngerti. Kenapa? Saya ngetawain orang yang tertawa. Makanya saya mau ke bahasa Indonesia. Kasihan orang-orang Jawa, mungkin masih ada yang tidak mengerti bahasa Sunda. Tapi walaupun kita beda bahasa, insya Allah kita satu tujuan, ingin mengejar ridhonya Allah, insya Allah. Para jamaah rahimakumullah, sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, sesuatu yang bersambung dengan Rasulullah, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Ini ada ibu-ibunya nggak? Bu, gimana? Nyumput ya di belakang? Iya. Oh mohon maaf Bu, nggak disebut. Udah lama ibu nggak berdiri. Ada ibu-ibu, coba saya tengok dulu. Oh ada. Sehat Bu? Punya duit? Punya utang Bu? Banyak cicilan. Saya ulangi Pak Bu, sesuatu perkara yang bersambung, yang berkaitan dengan Rasul, maka perkara itu akan kebawa mulia dengan kemuliaan baginda Rasul. Contoh Pak, ini bulan Maulid menjadi mulia karena ini ada hubungannya dengan Rasul. Seandai kata Rasul dilahirkan bukan di Rabiul Awal, contoh Rasul dilahirkan di bulan Syafar, maka yakin bulan Syafar akan menjadi mulia, kebawa oleh kemuliaan baginda Rasul. Di bulan puasa, bulan Ramadan menjadi mulia karena sangat erat hubungannya dengan baginda Rasul. Di sana ada nuzulul Quran, wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul. Bulan Rajab menjadi sangat mulia. Kenapa? Karena bulan itu ada kaitan hubungannya dengan Rasul. Bapak tahu Masjidil Haram, tahu Masjidil Aqsa. Dua masjid ini sangat mulia, luar biasa, sehingga kita sholat pun berbeda pahalanya dengan masjid-masjid yang lainnya. Kenapa? Karena masjid ini ada kaitannya dengan baginda Rasulullah. Maka Bapak, kita ini manusia biasa, beda dengan Rasulullah. Saya sampaikan kemarin, Rasulullah itu manusia luar biasa. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Muhammad teh manusia, lain manusia biasa, lir ibarat batu permata, urang mah batu biasa. Kita manusia biasa Pak. Maka kalau kita mau meraih kemuliaan, sambungkan diri kita dengan baginda Rasul. Insya Allah kita akan terbawa mulia bijahi Sayyidina Muhammadin, dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Bapak Nabi Muhammad. Nah gitu, jangan meneng aja. Kita mau makan punten Bapak, kalau berbicara kita makan pakai kanan, apa bedanya? Da monyet juga makan pakai tangan Kak.
Nah, kalau kita makan pakai tangan pengen mulia, sambungkan bahwa makan pakai tangan kita bukan karena kebiasaan, tapi karena kita meniru akhlaknya Rasul. Benar nggak Bu? Kita minum duduk, banyak yang minum duduk. Sambungkan pada Rasul, duduknya kita minum, duduknya kita makan. Kita al-ittiba, mengikuti akhlaknya Rasul. Maka insya Allah dalam situasi apapun hati kita akan bersambung kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat udah berapa menit? Nah, 3 menit lagi. Terusin. Kuat sampai subuh. Bener. Saya yang gak kuat tapi banyak yang lain. Tuh sampai kameranya juga jatuh. Pak, saya nggak bahas panjang lebar tentang maulid, nanti insya Allah guru-guru kita yang nyampein. Saya ingin menyampaikan satu keterangan yang dimuat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Qala ba'dul hukama, telah menyampaikan sebagian ulama atau ba'dul hukama, ulama-ulama ahli hikmah, yang dimaksud ulama-ulama ahli kasyaf, ulama-ulama ahli ma'rifat billah. Apa yang disampaikan? Arba'atun la sa'adata fihim. Ada 4 golongan manusia yang mana tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Pak, urusan bahagia, letaknya bahagia disimpan di hati. Kebahagiaan bukan disimpan di harta. Kalau Allah letakkan kebahagiaan disimpan di harta, maka Allah tidak adil. Berarti orang yang miskin tidak berhak mendapatkan bahagia. Kebahagiaan bukan diletakkan di jabatan yang tinggi. Kalau Allah letakkan jabatan yang tinggi sebagai sumber kebahagiaan, berarti orang yang bukan jabatan tinggi, gak punya jabatan tinggi, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu ditaruhnya di dalam hati. Jadi apapun kita, dimanapun kita diposisikan oleh Allah, takdir Allah, kudrat irodat Allah, kita jadi petani, kita jadi pedagang, kita jadi pembisnis, kita jadi pengusaha, jadi apapun kita, kalau hati kita bersyukur, insya Allah maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Bener nggak Bu? Bu, di Amerika ada orang kaya bunuh diri. Setelah sama polisi digali-gali informasi, ternyata ini orang kepuyengan, kepusingan, kebanyakan duit. Benar nggak Pak? Gak jamin Pak. Maka punten kebahagiaan oleh Allah ditaruh di dalam hati. Kata ba'dul hukama Pak, ada 4 golongan manusia yang mana tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Punten Pak, di sini kalau bahasa santri, maka ada di sini nakiroh, dimasukkan lanat yul jinsi, artinya dalam sudut apapun, dalam segi apapun, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Usahanya tidak akan bahagia, rumah tangganya tidak akan bahagia, hidupnya tidak akan bahagia. Maka kalau kita pengen bahagia, hindarin yang 4 perkara ini, insya Allah hati kita bahagia. Mana? Yang pertama, ahaduhum alladhi yabkhulu bisolati wassalam. Orang-orang yang pedit, orang-orang yang koret, orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil terhadap sholawat salam, baca sholawat salam pada Rasulullah. Bu, jadi Bu punten, jalma nutara daek maca sholawat ka Nabi, maka eta jalma hatena bakal dibere karupekan ku Allah. Sumpah
poek bingung bakal sempit hatena. Lamun kurang bapak punten pengen bahagia, maka kita harus memperbanyak sholawat pada kanjeng Nabi. Insya di dalam kitab Azkiyah Pak sampai 10 keistimewaan sholawat. Di antaranya Pak, orang yang rajin baca sholawat, insya Allah hajatnya dikabul oleh Allah. Yang paling utama, orang yang rajin baca sholawat, kata Rasulullah, inna aulan nasi biyaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Paling utama manusia di hari kiamat dengan Rasul, pang deket-deket najalma di poe kiamat jeung Rasul adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Bu, sabaraha rebu sehari baca sholawat? Berat gak bu baca sholawat? Kita nih mau nanya sama ibu-ibu, bu, kira-kira nih bibir ini banyak dipakai ngomongin tetangga apa banyak dipakai sholawatan? Benar gak bu? Banyak dipakai ngegosip apa sholawatan? Nah Pak, mulai sekarang robah, sambungkan kita dengan Rasulullah, banyakin baca sholawat, insya Allah cahayanya nembus pada hati kita akan terang, dijauhkan daripada bingung, dijauhkan daripada susah, Allah akan memberikan kebahagiaan pada hati kita. Alhamdulillah. Yuk baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikthiru wa ghani anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Bapak Ibu baca sholawat mangga berat. Ibu punten ngambil beras, dibersihkan hati baca sholat, dimasukkan ke mejikom baca sholat, ibu masak baca sholat, dituangin ibu makan bareng sama keluarga baca sholawat. Makan di nasi itu ada berapa ribu keberkahan sholawat yang ibu baca, insya Allah kita barokah. Bapak kerja yang di pabrik sambil ngomek mesin, bapak yang di jalan hati terus sholawat, insya Allah kerja kita makin barokah. Itu yang kita khawatirkan. Kalau kita sudah tidak mau sholawat, maka khawatir tadi yang disampaikan, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan hati. Yang kedua, golongan orang yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan adalah alladzi la yujibul muadzin, orang yang tidak menjawab orang yang adzan. Ini kayak sepele Pak. Kalau kita dengar adzan kita meneng baik, kalau kita dengar adzan kita diam baik. Padahal Pak punten, kalau kita dengar adzan Bapak Ibu, hentikan kalau bisa aktivitas kita sejenak, dengarkan panggilan Allah, jawab panggilan Allah. Pak, Bapak punya anak 5 orang.
Kemudian anak bapak dipanggil. Anak-anak bapak yang 5 gak ada satupun yang nyaut, yang jawab. Kira-kira ibu sakit hati kagak? Betul. Ada anak ibu pas dipanggil jawab langsung. Bukan hanya jawab, tapi nyamperin kepada ibu. Ada apa bu? Ada keperluan apa? Seneng gak? Orang yang hebat, yang disayang oleh Allah, seperti itu kita logikanya. Dipanggil oleh Allah, dia yang di sawah, hentikan dulu pekerjaan di sawahnya. Dia yang di pabrik, hentikan dulu pekerjaan pabriknya. Yang bisnis, jawab panggilan Allah, pergi ke air, kemudian tunaikan perintahan dari Allah. Kalau kita sudah melaksanakan sholat, selesai silakan. Bangtasiru fil ar, yang di pasar ke pasar lagi, yang di sawah ke sawah lagi, yang di pasar ke pasar lagi. Aktivitas laksanakan. Allah cuma minta pak 5 waktu sehari semalam. Bu, sehari semalam berapa jam? 24. Pak, sholat diperintahkan berapa kali? 5 kali. Berapa rakaat? 17. Lihat pak, kalau kita sholat sehari sekali sholat punten, contoh 5 menit udah lama pak. Berarti 5 kali 5 cuman membutuhkan 25. Seimbang gak dengan tidur kita yang 8 jam? Seimbang gak dengan kerja kita mencari duit? Allah tidak nuntut banyak pak, cuman 25 menit sehari semalam. Faktanya masih banyak orang yang mengabaikan perintahan Allah. Banyak orang pak punten bawa semen 2 sakuat, ibu-ibu nonggeng ngarambet di sawah tiisuk nepi ka bedug kuat, tapi ternyata pas ngangkat tangan takbiratul ihram gak kuat, ruku sujud di depan Allah gak kuat. Betul pak? Masya Allah, luar biasa. Maka awas pak, kalau ada adan, jawab itu adan. Khawatir kalau kita sudah tidak mau jawab adan, nih nanti akan terjadi keras hati, gelap hati, kesononya hati kita tidak dapat ketenangan dan kebahagiaan. Kita praktekkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus, sudah bagus. Bagus lepanya, pura-pura bagus yang gorengin guys. Hayya 'alas sholat. Jawabnya ibu-ibu mah ibu hayya sholat doi lah haula ibu. Coba praktek nih. As-sholatu khairum minan naum. Tuh pan lo banu menang. Naon eta jawabna? Masya Allah. Awas bu pak, jawab adan insya Allah. Yang kedua saya berebetkan saja. Ketiga, orang yang tidak akan dapat kebahagiaan di dalam hatinya adalah orang-orang, punten para jamaah, yaitu manusia yang ketika dipinta pertolongan oleh orang lain, dipinta pertolongannya bi khairin, terhadap sesuatu yang bagus, tapi pala yu'inu, orang itu tidak memberikan pertolongan. Tatangga minta tulung teu ditulungan, aya dulur butuh tidak ditulungan, ada orang yang minta bantuan tidak dibantu. Awas, hati-hati. Kelakuan pekerjaan seperti ini tidak mencontohkan akhlak Rasul. Kesananya Allah akan berikan gelap di dalam hati kita. Kita akan jauh dari bahagia. Pak, nih Nabi Ibrahim saya sampaikan kemarin pak. Punten Mbah Haji Cecep, Nabi Ibrahim apa kalau mau makan pak, punten ini pak tidak berani makan kalau belum memastikan orang di sekitarnya masih ada yang kelaparan. Nabi Ibrahim tinggali pak, masih di dalam kitab Tambiul Ghafilin. Kalau mau makan, jalan ke depan, jalan ke belakang, ke kiri, ke samping, muter, khawatir tetangganya masih ada yang lapar. Apakah kita pernah seperti itu? Jangan jalan pak, hati kita mikir aja ketika makan, ya Allah saya punya tetangga janda, takut dia kelaparan. Ya Allah saya punya tetangga yatim, takut dia tidak makan. Kita mah nggak pernah berpikir kayak gitu. Yang penting kita sebel, yang penting kita wareng, yang penting kita betul.
Padahal mah mukmin jeung mukmin teh kal jasadil wahid, harus seperti anggota yang satu. Kalau anggota yang satu terluka, maka yang lain merasakannya, betul. Tangan kita terluka, mata meneteskan air mata, bibir pun mengucapkan aduh, tangan yang satu pun punten mencari betadin, obat, kaki jalan, semuanya bersama-sama untuk memberikan pertolongan. Itulah ajaran baginda Rasul. Paham Pak? Yang terakhir, orang yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hatinya. Ini Pak, hati-hati, ini mungkin banyak terjadi sama kita. Orang-orang yang meninggalkan berdoa untuk dirinya dan untuk mukminin mukminat duburo sholati, setelah dia melaksanakan sholat. Pak, Bu, kurang mah kadang rek sholat ya Bu, punten, ibu-bu yuk KWC, geus KWC rusuh, masih ingat duit leungit, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cek hati ibu teh kemana tadi duit ya? Oh, perasaan mah di tas. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Padahal udah dipintahin ke baju. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi tadi di kantong baju dicari-cari nggak ada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terus, oh iya, pan tadi dibeliin bakso ya. Terus aja Bu. Kadang-kadang kita mah udah sholat, selesai sholat punten Pak, itu bapak-bapak sejadah digulung, ditendang ku suku, teot dialungkeun ka juru, betul. Ibu-ibu itu sejadah digulungkeun, bukena digulungkeun, langsung dilempar ke juru, betul. Padahal mah awas Pak, ketika seseorang sholat, maka seseorang itu didampingi oleh malaikat. Malaikat itu tidak akan beranjak sampai orang ini beranjak dari tempat sholatnya. Maka rugi kalau orang setelah sholat dia tinggalkan begitu saja. Pantas bahasa-bahasa orang tua kita menyampaikan, man taroka wirdan bahwa hirdun, di dalam kata ulama, orang yang tidak mau wirid setelah sholat bagaikan monyet. Nih, kayak bom, kita praktekin contoh. Bapak ada monyet, pernah lihat monyet? Nah, Bapak kasih emas 10 gram, Bapak kasih duit 200.000, kira-kira diambil kagak? Dikasih pisang sepotong yang udah busuk, diambil? Padahal mah kalau mau dibeliin itu duit 200.000, pisang dapat berapa sisir, betul? Nah awas Bu nih, waktu setelah sholat itu emas berharga, lalu kita tinggalkan demi untuk melakukan aktivitas yang mana dunia itu kalau dibanding akhirat kecil, gak ada apa-apanya. Maka minimal ibu bapak ba'da sholat ngadoa, saeutik mah sisakeun waktu, jangan sampai tinggalkan. Itu waktu yang luar biasa, waktu ijabah, jangan sampai kita tinggalkan, rugi. Dan kalau kita tinggalkan, hati-hati, hati kita bisa menjadi gelap. Na'udzu. Minimal doa untuk kita, orang tua, kaum muslimin wal muslimat. Paham Pak? Lihat Pak di dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Jangan jauh-jauh. Kalau orang yang sudah meninggalkan doa sama orang tuanya, jangan durhaka Pak. Meninggalkan doa saja sama orang tuanya. Ini meninggalkan doa saja Bu, bukan durhaka. Orang yang ninggalin doa sama orang tuanya, maka lihat Pak, hidupnya, rizkinya tidak akan barokah. Mungkin selama ini Pak kita usaha gaji mah 10 juta, tapi nggak cukup, ternyata hutangnya 15 juta. Benar nggak Bu? Kurang jeng kurang we, mikir tapakur kita ba'da sholat. Mungkin barangkali kita ternyata masih lupa ngedoain orang tua kita Pak. Saya ingat bahasa amanat guru saya, di antara dosa yang akan dibuktikan akibatnya di dunia, yaitu menyakiti hati orang tua. Jangan nunggu di akhirat, di dunia pun Allah akan perlihatkan. Na'udzu. Jangan pun durhaka Pak, kita meninggalkan doa saja sama orang tua, ternyata mengakibatkan tidak berkahnya hidup kita. Insya Allah kita doanya Pak ya, doa orang tua, keluarga, kaum muslimin wal muslimat. Kita nanti sama-sama terakhir kita doakan oleh guru kita, saudara kita yang di Palestina ya. Sekarang yang dalam keadaan seperti itu, bantuan belum bisa masuk kemana kemari, nggak bisa Pak. Bom di mana-mana Pak, Masya Allah, kita alhamdulillah diberikan keamanan oleh
Allah. Alhamdulillah. Pak sini, saya sebelum tutup salam, saya mau ngasih zikir setelah sholat. Amalkan ya. Ba'da subuh, subuh. Setelah kita mau udah pikiran yang biasa mangga. Ini di dalam kitab Fathul Muin ada. Pegang dada kita sebelah. Baca ya Fatah 71 kali. Ya Fatahu ya Fatah, ya Fatahu ya Fatah. Baca 70 kali. Insya Allah kalau orang mendawamkan ini Pak, insya Allah hidupnya akan diberikan keterbukaan, terbuka segalanya, terbuka pintu barokah, pintu rizki. Dawamkan 71 kali ba'da subuh sambil tangan dipegang sini. Paham Bu? Sekarang saya ijazah terakhir, tangan sini Pak. Angkat Bu, angkat. Ke kanan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.